Kejadian pasal yang kedua ayat 1-25. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hai, shalom teman-teman semua. Kembali berjumpa dengan saya Leni. Ya, di program yang berbeda. Kali ini di program Jesus Way. Ya, telah dibacakan oleh saudara kita tadi Ferdi mengenai Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Saya ngasih tema apa sih untuk pembahasan kita kali ini gitu loh. Saya membawakan tema mengenai siapa manusia itu. Jadi nanti ada 4 sesi yang akan saya bahas mengenai siapa sih manusia itu gitu. Kalau kita berbicara tentang manusia tentunya tidak hanya berbicara tentang wah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau kita berbicara tentang manusia, ya kita, diri kita sendiri pasti ada yang namanya
kelemahan, ada yang namanya keterbatasan. Kita itu dibenturkan dan dipertemukan dengan banyak hal yang, eee, dibilang jatuh bangunnya seorang manusia gitu, untuk ngikut, proses kehidupan kita gitu. Ditarik lagi ke masalah rohani, kita ikut Tuhan, kok nggak bisa ya stabil gitu. Kalau hamba Tuhan itu kok bisa ya luar biasa stabil gitu, untuk berdoanya segala macam, itu menurut kacamata kita gitu loh, untuk memandang seseorang yang, wih luar biasa ya dia. Karena yang dijadikan pembanding kan selalu, "Oh aku kok gini, dia kok bisa begitu," ya kan. "Aku begini, dia kok begitu ya?" Gitu. Selalu ada perbandingan di mana itu semua menghadirkan antara kelemahan juga kelebihan sebagai seorang manusia. Jadi 4 kali ini kenapa saya mulai dengan, penciptaan ya kan, penciptaan, manusia itu siapa sih? Bagaimana sih awal mula Tuhan itu menciptakan manusia gitu. Ketika saya membaca firman ini, karena saya jarang sekali baca firman, ya kan, cuman hari-hari ini kan terus digelontor banyak firman, banyak mendengarkan khotbah-khotbah, ya kan. Itu membuat saya sendiri tuh diperkaya. Ketika ditugaskan untuk men-share-kan sesuatu pun, akhirnya mau ndak mau ngulik gitu kan. Wah ini apa ya? Firman ini tuh tentang apa? Kok bisa begini? Loh, kok katanya kata-katanya seperti ini? Ya berarti ada sesuatu di kata-kata ini gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya saya belajar dan sampai tadi pun ketika saya membaca, di Kejadian 2 ini, kalau saya membaca, oh penciptaan Kejadian 1 dan 2 gitu. Kejadian 1, jelas sekali kita semua sudah paham bagaimana Tuhan menjelaskan tentang, penciptaan. Hari pertama dia menciptakan bumi, hari kedua menciptakan cakrawala ya kan, hari ketiga ini ada kerpeannya teman-teman. Hari ketiga menciptakan daratan, tumbuhan, air, pokok yang kita lihat di darat ini gitu. Hari keempat dia menciptakan binatang-binatang di laut. Terus hari kelima dia menciptakan, eee, bintang-bintang di la bin bintang-bintang di langit, sorry, bintang-bintang di langit hari keempat, terus hari kelima binatang-binatang, terus baru ditutup dengan hari keenam itu manusia. Itu yang diceritakan di Kejadian 1 teman-teman. Nah, ketika saya beranjak masuk ke Kejadian 2, terus saya membaca kembali, loh ini gimana nih, kok ada pro dan kontra. Jadi, ada bukan pro dan kontra, ada kontra di antara 2 kisah ini. Ketika dinyatakan di Kejadian 1 bahwa Tuhan itu sudah menciptakan ini semua gitu loh. Tuhan juga kita pernah mendengar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya terlebih dahulu, semua sudah siap, baru hari terakhir Tuhan itu menciptakan manusia kan. Sehingga manusia ada di bumi itu semua itu sudah tersedia untuk manusia, gitu. Tetapi di, pasal 2 ini kita tadi sudah membaca bahwa di pasal ini tuh ternyata banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan, kok berbeda ya, kok seakan-akan Tuhan itu menciptakan manusia dulu baru menciptakan tumbuhan, binatang, ya kan, baru menciptakan segala isinya, gitu. Sampai akhirnya saya googling segala macam, saya mencari tahu ya kan, sampai nelpon salah salah seorang teman yang expert di bidangnya ya kan. Dia mengulas mengenai bahasa Ibrani segala macam. Terus, ternyata saya takut takut salah untuk menafsirkan segala sesuatu teman-teman. Karena saya pemula, bisa dibilang pemula, newbie ya kan. Jadi jadi ketika bener nggak ya penafsiran saya ini gitu. Cuman menurut pemikiran saya bahwa yang selalu kita dengar bahwa firman itu seperti kita belajar dari 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
4 ini tuh mengulas banyak hal yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Begitu juga dengan kejadian 1 dan kejadian 2 ini. Kesimpulan yang saya dapat bahwa kejadian 1 ini merupakan sebuah kerangka, kerangka dari yang Tuhan nyatakan. Wah, hari pertama saya menciptakan ini, hari kedua saya menciptakan itu, hari ketiga menciptakan ini. Itu sebuah kerangka. Tetapi yang menjadi kenapa sedemikian pentingnya ketika masuk ke kejadian 2 adalah, ya, ciptaan manusia ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kejadian 1 menciptakan seakan-akan hari pertama sampai hari kelima itu hanya, ya, tes jadi, sudah jadi, bisa digunakan gitu. Tetapi di hari keenam itu diulang lagi, diperjelas lagi, diperlengkapi lagi di kejadian 2. Kalau kita lihat, kita buka dulu di kejadian 1 biar kita jelas ya. Minta tolong untuk media menampilkan di kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Heeh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Next. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau konteksnya kita baca di kejadian 1, berarti ini laki-laki sama perempuan ini diciptakan bareng-bareng dong. Benar ya? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Next. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi teman-teman, di ayat 30 ini kita tahu bahwa saat itu tuh mungkin belum ada harimau, teman-teman. Harimau kan makannya daging kan. Yang kita tahu, maksudnya kita sebagai orang yang awam, yang nggak ngerti ya, yang kita tahu cuma yang kita pelajari harimau itu makan daging. Apalagi yang makan daging? Banyak kan yang makan daging, hiena ya kan makan daging. Tapi di sini di ayat 30 kan dikatakan bahwa dari semua binatang ini diciptakan, baik di udara maupun yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Terus ayat 31, ayat terakhir. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau tadi kita melihat kenapa saya bilang kontra. Kalau di kejadian 1 seakan-akan semua itu diciptakan dalam satu rentetan langsung selesai saat itu juga gitu. 1, 2, 3 sampai hari ke-6. Nah, kenapa saya katakan bahwa perlu ekstra di hari ke-6 ini? Di mana di kejadian 2 Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sesuatu yang ekstra. Kalau yang lain diciptakan ya jadi gitu. Jadilah malam, jadilah siang ya kan. Jadilah darat, jadi laut, jadi binatang ini, binatang itu, tumbuhan.
Tetapi yang menjadi spesial di sini adalah ketika manusia ini diciptakan bukan sekedar cetok terus jadi. Tetapi ada hembusan nafas Tuhan yang tadi kita baca sama-sama. Bahwa Tuhan menghembuskan nafas kehidupan dari Tuhan sendiri. Supaya manusia itu hidup. Jadi kita itu berbeda dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Dan yang menjadi ketika saya membaca ini, terus saya itu, merenung gitu, khayalannya mulai bermain ya kan. Kita buka di Kejadian 2 ayat 2. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Makna berhenti di sini itu apa sih? Yuk kita sama-sama bayangkan. Ketika kita itu merancang segala sesuatu lah, umpamanya kita, mendesain rumah kita. Wah, aku mau naruh lemari di sini, mau naruh, meja di sini, TV di sini, ya kan, gordennya seperti ini, kacanya seperti ini, lemari bajunya seperti ini. Sudah semua sudah lengkap, sudah tersedia, sudah ditata, apa yang kita lakukan? Kita akan duduk dan mengamati. Apik ya? Bagus ya? Oh, wis bener ini kayaknya. Oh, ini rasanya lebih pas kalau dibuat seperti ini. Rasanya harus digeser seperti ini. Jadi berhenti di sini menurut saya, menurut pemikiran saya bukan berarti, wah Tuhan leha-leha, selesai sudah semuanya. Enggak. Tetapi berhenti di sini memiliki makna bahwa Tuhan itu melihat hasil dari karya ciptaan Tuhan. Karya ciptaan Dia. Apa yang kurang? Apa yang harus dilengkapin lagi? Banyak sekali penafsiran ketika saya membaca yang menyatakan bahwa penciptaan yang ada di Kejadian 1 itu ya benar itu kerangkanya. Tetapi seperti tumbuhan, binatang, itu ada diperlengkapi lagi, bahasanya direvisi, eee, dimasukkan lagi banyak hal di dalamnya oleh Tuhan. Ada proses di dalamnya, sampai akhirnya diperjelas di Kejadian 2. Jadi itu berhenti itu bukan berarti, wah udah selesai semuanya, tidak. Kita lihat bahwa untuk menciptakan manusia itu bukan perkara yang jadi langsung jadi semua, enggak. Tetapi itu ada prosesnya. Kita lihat di ayat ketiga, kita baca sambil nanti saya jelaskan di poin-poin yang perlu diperjelas. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dia berhenti dari pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Berhenti di sini berhenti untuk menciptakan segala sesuatunya, tapi tidak berhenti untuk memandang apa ya yang kurang, apa ya yang perlu ditambahkan. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Teman-teman, inilah fungsi kita itu sebagai manusia. Buat apa sih manusia itu diciptakan? Siapa sih manusia itu?
Karena dari awal pun Tuhan sudah menyatakan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Berarti fungsi kita di sini, fungsi manusia dari awal penciptaan Tuhan adalah kita itu disuruh mengusahakan tanah itu. Bahasa sehari-harinya bahwa kita itu disuruh bekerja. Jadi kalau kita tidak bekerja, berarti kita itu bukan manusia, teman-teman. Karena sedemikian pentingnya manusia itu, sampai segala sesuatunya itu butuh campur tangan dari manusia ini untuk mengusahakannya. Tuhan benar menciptakan langit dan bumi, menciptakan tumbuhan, menciptakan binatang. Lah tumbuhan ini butuh air enggak? Tumbuhan ini butuh dirawat enggak? Binatang butuh dirawat enggak? Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, menurut pandangan saya, bayangan saya saat itu, kenapa ada muncul ayat ini? Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Berarti ada bagian yang memang sudah tercipta. Tuhan ciptakan di awal, ada bagian yang memang menunggu manusia. Jadi betapa desainnya Tuhan untuk kita itu memang besar. Kita yang diberi kuasa. Nanti kita sama-sama baca. Mengusahakan, kita diberi kuasa, menaklukkan. Itu semua itu ada di tangan manusia. Ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 9. Ya, macet ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini dikatakan bahwa ada suatu yang saya katakan ada penciptaan awal, ada penciptaan yang by proses. Ketika Tuhan menyatakan bahwa, oh manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Di ayat 7 tadi. Ketika manusia sudah tercipta, mengembuskan nafas hidup, sehingga manusia itu hidup. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita itu tidak akan bisa hidup, teman-teman, tanpa nafas dari Tuhan. Saya pernah belajar selewat aja, karena saya enggak pernah sekolah Alkitab ya, teman-teman. Tapi saya belajar dari pengalaman saya pribadi, dari pengajaran yang saya dengarkan, dari mengulik segala macam. Kita pernah mendengar bahwa ada zoe ya, nafas hidup itu. Jadi di mana ada nafas kehidupan Allah di dalam kita. Jadi membuat kita hidup itu bukan sekedar hidup aja gitu. Tapi hidup yang ada artinya kita itu hidup. Ada fungsinya kita itu hidup. Fungsi kita itu apa sih? Ya yang dikatakan oleh Tuhan, ya usahakan tanah. Usahakan apapun yang kita dipercayakan pada kita. Karena di sini pun ketika kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan, dan selanjutnya Tuhan itu dikatakan di ayat 8 bahwa Tuhan kemudian membuat taman di Eden.
Nah, sebelumnya manusia ini di mana ditempatkannya? Mungkin belum ada tempatnya manusia ini. Akhirnya sama Tuhan dipagari, dikasih taman tersendiri supaya manusia itu bisa hidup dengan nyaman. Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ditaruhlah manusia di sana. Ada sungai di sana, ya kan? Ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Banyak hal yang diperlengkapi. Di ayat 10 sampai 14 dikatakan bahwa wah ada sungai yang bernama Pison, yang ada emasnya, terus ada damar bedola, batu krisopras, banyak sekali di sana diperlengkapi di taman itu. Loh, kenapa cuma taman ini gitu loh? Kalau Tuhan katakan bahwa semua itu selesai dalam seketika, berarti itu semua sudah siap. Tetapi dikatakan di sini bahwa Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, manusia hidup, baru kemudian Tuhan itu menciptakan taman di Eden, sebelah timur. Nah, kemudian setelah itu kita masuk langsung ke ayat 15. Ada sebuah perpindahan, teman-teman, dari manusia ini yang dikumpulkan dengan seluruh ciptaan Tuhan saat itu. Kemudian di ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, itulah tugas kita. Itulah fungsi manusia itu diciptakan. Fungsi kita itu demikian pentingnya. Kenapa saya bahas di Kejadian 2 ini? Saya ingat sekali dikatakan ketika di firman ada terjadi pengulangan, dijelaskan lebih jauh. Berarti sesuatu yang amat sangat penting yang digambarkan oleh keadaan itu. Jadi betapa pentingnya keberadaan manusia mempengaruhi seluruh ciptaan Tuhan saat itu. Betapa pentingnya kita mempengaruhi sekeliling kita dalam setiap proses kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Adam dan Hawa sendiri pun mengalami proses itu, teman-teman. Adam dan Hawa yang langsung diciptakan oleh Tuhan nih. Kalau kita ngomong bim salah bimnya, wah langsung diciptakan oleh Tuhan. Bentar, saya silent. Langsung diciptakan oleh Tuhan. Mereka jatuh enggak? Kalau kita tahu kisahnya, loh mereka itu jatuh. Mereka sudah dikhususkan nih tinggal di Taman Eden dengan segala peraturannya. Benar ya? Kita lihat dulu di ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi sedemikian handalnya seorang manusia. Teman-teman, kita kasih nama orang 10 orang nama itu kepada anak aja. Wah, nyarinya bingung setengah mati. Lah ini
disuruh untuk ngasih nama kepada seluruh ciptaan Tuhan. Binatang-binatang itu ada berapa ratus ribu mungkin macamnya binatang itu. Yang menyatakan bahwa wow, otak kita itu luar biasa loh diciptakan sama Tuhan. Karena apa? Dikatakan bahwa di ayat 19 ini, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Yang tadi saya katakan bahwa di hari ketujuh Tuhan beristirahat. Bukan berarti berhenti dari penciptaan itu, bukan berarti duduk diem tidak melakukan apapun. Tuhan pun terus melihat. Tuhan itu melihat proses pembelajaran kita. Tuhan itu melihat proses kita itu untuk menyelesaikan setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Bagaimana demikian kagumnya Tuhan itu melihat hasil ciptaannya yang satu ini loh, yang namanya manusia ini loh. Next di ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi diberi nama semuanya. Yang dilakukan oleh seorang Adam. Otaknya itu seberapa kreatifnya ya menciptakan nama-nama bagi binatang-binatang ini. Baru setelahnya Tuhan itu menciptakan Hawa. Jadi sedikit penghiburan buat para wanita. Ketika saya membaca ayat ini, wah, berarti yang memang dari awal harus berjuang itu adalah Adam. Dan kemudian setelah semuanya tercipta, semuanya sudah jadi, baru datanglah Hawa. Memang Hawa itu bagian untuk menikmati, teman-teman, apa yang sudah dikerjakan oleh Adam. Jadi itu dulu, maksudnya garis yang mungkin sederhana menurut saya, tetapi itu kayak bener ya gitu. Memang wanita ini tugasnya itu sebagai penolong dikatakan. Diciptakan dari tulang rusuk. Penolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi di situ dikatakan bahwa Adam dulu yang muncul. Sebelum Adam muncul, Tuhan itu sudah menciptakan seluruh alam semesta. Ketika menciptakan alam semesta sudah jadi, datanglah Adam. Ketika Adam sudah, ada sebuah perpindahan di mana si Adam ini dipindah ke sebuah taman di Eden. Yang kaya raya di sana. Semuanya ada di sana. Jadi kembali kepada fungsi seorang manusia itu apa sih? Untuk apa? Siapa manusia itu? Di Kejadian 1 pun kita tahu bahwa ada ayat yang tadi kita sudah baca bahwa saat penciptaan Tuhan mengatakan Allah itu memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas seluruh ciptaan Tuhan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa siapa manusia itu? Manusia itu merupakan seorang penguasa. Manusia itu memang seorang penakluk. Nah, itulah manusia. Basicnya, dasarnya manusia itu diciptakan seperti itu.
Jadi kalau kita sebagai manusia tidak mengusahakan semua apapun yang kita punya, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, seperti yang awal tadi saya katakan, berarti kita itu bukan manusia. Ada sebuah ayat mengatakan kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Kita buka sama-sama deh di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Banyak ya ayatnya kali ini. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi dikatakan bahwa kalau enggak kerja, enggak usah makan. Jadi kita itu sebagai manusia enggak bisa lari dari basic ini loh, dasar Tuhan itu menciptakan kita itu sebagai seorang penguasa, sebagai seorang penakluk. Loh, ini grand design-nya Tuhan. Ini core-nya, intinya. Kita itu sebagai manusia itu diciptakan untuk menjadi penguasa, untuk menjadi penakluk. Berproses enggak di dalamnya? Berproses, teman-teman. Kita lihat saja dari kehidupan Adam dan Hawa. Ketika Hawa jatuh, suaminya ikut jatuh, terus apakah grand design Tuhan ini semuanya batal, hilang? Enggak, teman-teman. Di saat Adam dan Hawa mengalami kejatuhan, Tuhan tahu enggak? Ya tahulah. Enggak mungkin Tuhan enggak tahu. Saya selalu diingatkan ketika kita merencanakan, merancang segala sesuatu, jangan lupa untuk menyiapkan backdoor. Jadi ketika rancangan yang A ini gagal, kita itu sudah ada pintu keluarnya. Loh, akan tetap kembali ke tujuan itu gitu. Kita umpamanya tujuan ke titik mana nih? Ke titik B nih. Harus melewati A dulu. Tetapi ketika A ini gagal, kita itu harus muter dulu melalui C dan akhirnya akan kembali kepada B. Saya diingatkan sekali bahwa pelajaran itu gitu. Backdoor, harus ingat. Kita diciptakan itu dengan otak yang sedemikian kreatifnya yang Tuhan taruh. Dibekali dengan nafas kehidupan yang membuat hidup kita itu berarti, bukan sekedar hidup kayak mayat hidup tanpa tujuan. Tetapi dalam setiap langkah kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, itu membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa bagi sekeliling kita. Bukankah begitu kehadiran Adam dan Hawa di taman ini? Dan ketika mereka jatuh pun bukan berarti desainnya Tuhan atas manusia ini itu berubah total. Enggak, teman-teman. Ada harga yang harus dibayar dari sebuah kesalahan? Iya. Karena dikatakan ketika Adam dan Hawa jatuh, Adam sebagai seorang laki-laki itu harus apa? Dengan berpeluh mencari makananmu. Yang wanita harus apa? Dengan kesakitan yang luar biasa melahirkan anak. Tapi dia akan tetap birahi kepada suaminya dan suaminya berkuasa atasnya. Jadi itu sebuah yang bisa dikatakan bahwa harga yang harus dibayar dari sebuah kesalahan. Tetapi apa yang luar biasanya? Bagaimana dengan si ular? Akan menjadi selama-lamanya menjadi musuh manusia. Akan sama-sama dia tetap manusia itu berkuasa. Jadi tidak menggeser fungsi kita sebagai manusia ketika kita itu jatuh dalam dosa, teman-teman. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita gagal, jangan pernah menghentikan diri kita untuk, wah berarti sudah habis ini.
wah sudah nggak tahu lagi nih, bagaimana kehidupanku selanjutnya sudah habis. Di mana nafas kehidupan itu tuh sudah tidak ada dalam hidup kita. Di mana kita itu sudah berlari itu tanpa tujuan, teman-teman. Betapa pentingnya nafas kehidupan Allah Roh Kudus itu ada dalam diri kita itu. Ketika kita jatuh, bangkit lagi teman-teman. Usahakan lagi yang harus kamu usahakan. Taklukkan, kuasai. Jadi jangan sampai sebuah kejatuhan, kegagalan membuat kita itu mati, kehilangan nafas kehidupan dari Tuhan. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa dalam kehidupan saya yang ya sampai saya titik ngomong bahwa, "Oh, bisa Tuhan." Ketika semua, dipercayakan pelayanan, ketika semua dalam kondisi yang sangat baik saat itu rohani saya, terus saya jatuh dalam dosa. Tuhan peringatkan enggak? Ya diperingatkan, cuman daging kan lemah ya teman-teman, ya ikutin daging terus saja. Sampai pedang Tuhan, tangan Tuhan itu teracung. Akhirnya jatuh. Saat jatuh, ya yang ada di pikiran saya itu, habis aku Tuhan. Terus nggak tahu lagi memulainya dari mana. Sudah seakan-akan nih sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada cita-cita atau apapun itu yang harus saya, yang bisa saya raih lagi gitu. Tapi di sisi itulah saya melihat bahwa bahasa rohaninya ya, kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Nggak ada yang perlu disesali, karena kan sudah kejadian ya. Kamu mau menyesal seperti apapun, mau mencoret masa lalu kita yang kelam seperti apapun, nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengubah itu. Tetapi yang bisa kita ubah itu ya sekarang kita ini. Karena siapa diri kita sekarang itu kan hasil dari taburan kita dulu. Dan siapa kita nanti itu adalah hasil taburan kita sekarang ini. Jadi tetaplah jadi penguasa. Tetaplah menjadi penakluk, teman-teman. Karena kita itu diciptakan sebagai seorang penguasa. Karena kita itu diciptakan sebagai seorang penakluk. Mau jatuh bangun di dalamnya, bangkit lagi, coba lagi. Kita nggak akan tahu kapasitas kita sebesar apa, kemampuan kita sebesar apa kalau kita itu tidak mencoba. Kan dikatakan di firman bahwa, eee, orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Ya itu yang dikatakan, berarti kita bisa jatuh dong, boleh jatuh dong. Loh kalau di firman dikatakan bahwa jika kita jatuh tidak sampai tergeletak, berarti ada fase di mana kita ngalami kejatuhan itu. Ada fase di mana berbeban berat itu. Kenapa ada firman yang mengatakan, "Hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku." Berarti kita berbeban berat toh. Jangan khawatir tentang apapun juga, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Esok ada kesusahannya sendiri. Berarti ada toh fase kesusahan itu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa satu firman, wah berarti ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya dituntut menjadi orang yang baik-baik saja. Yang menutup keadaan kita untuk menutup diri kita untuk menerima yang tidak baik yang datang dalam kehidupan kita. Tidak bisa, teman. Ada baik dan ada juga tidak baik.
Dan itu tuh sebuah paket dalam kehidupan kita, paket proses kehidupan kita yang harus kita jalani. Ya ayo kita jalani itu gitu. Ayo kita hadapi itu. Seluruh orang yang saya kenal, terutama yang ada di komunitas ini, tidak ada satupun orang yang dibilang orang yang baik-baik saja, tanpa masalah. Tapi justru kita dikumpulkan dari orang-orang yang latar belakangnya itu, wah, kalau dibilang buruk ya, mbae buruk gitu. Mbae buruk itu neneknya buruk gitu, buyutnya buruk, buruk banget gitu. Jadi kalau dikatakan di sini, Tuhan gagal enggak untuk menciptakan manusia? Enggak, Tuhan tidak menyatakan itu sebuah kegagalan. Tuhan enggak pernah ngomong bahwa, ya sudah Adam dan Hawa berhenti di kehidupannya, dihapuskan karena dia bersalah, berdosa. Enggak, selalu ada kesempatan kalau kita itu mau mengambil kesempatan itu untuk berubah. Tapi jangan pernah main-main dengan kesempatan Tuhan. Ketika kita itu sudah mengerti banget Tuhan itu seperti apa sih, cara kehidupan manusia itu seharusnya seperti apa sih. Jadi pada kesempatan kali ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, siapa sih kita itu? Siapa sih manusia itu? Mau kita sedang ada di bawah, mau kita itu sedang ada di lembah kelam, kita tidak bisa lari atau menghapus firman ini dari kehidupan kita, bahwa manusia harus mengusahakan apapun yang ada dalam dirinya, bahwa manusia harus berkuasa dan menaklukkan segala sesuatunya yang Tuhan ciptakan untuk memperlengkapi kehidupan kita. Karena yang menjadi terbalik adalah ketika kita sudah mapan, kita sudah nyaman, justru dari ciptaan Tuhan yang tidak memiliki nafas hidup, nafas kehidupan Tuhan, itu yang menguasai kita. Jadi yang saya katakan bahwa ketika Tuhan menyatakan bahwa penuhilah bumi, taklukkan itu dan berkuasalah. Berarti ada fase di mana kita itu dikuasai, bukan berkuasa. Ada fase di mana kita itu ditaklukkan, bukan menaklukkan. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan sampai ketika kita ada di posisi nyaman, kita ada di posisi aman, kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dikuasai. Dikuasai dengan kekayaan kita, dikuasai dengan hubungan kita yang toksik, ya kan. Kalau anak muda yang sekarang mendengarkan pasti tahu. Dikuasai oleh masa lalu kita, dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, banyak hal. Nah, kita harus kembali kepada basicnya, dasarnya. Untuk apa manusia diciptakan? Siapa sebenarnya manusia itu? Ya harus bekerja, teman-teman. Ya harus berusaha. Ketika kita itu off, tidak melakukan apapun itu, maka otak kita pun ikut tidak terlatih, teman-teman. Saya ketika menjadi ibu rumah tangga, nggak ada satupun yang saya pikirkan, teman-teman.
benar-benar menikmati yang dikatakan bahwa, Adam yang bekerja, mengusahakan dengan berpeluh ya kan. Nah, yang si istri ini, posisi saya ini, ya sakit untuk melahirkan. Wah, ngurusi anak gelepak-gelepek. Otak ndak dipakai sama sekali teman-teman, untuk ngitung lah masalah penjualan, pengeluaran, biaya kehidupan sehari-hari, ndak ada sama sekali mikir itu. Tetapi ketika yang menopang ini, si Adam ini diambil sama Tuhan, oh mau ndak mau ini muter teman-teman. Aduh, ini gimana caranya? Wah, mengumpulkan ini gimana? Oh, ini waktunya bayar ini waktunya ini. Gimana caranya ini, bla bla bla. Akhirnya muter, otaknya kerja. Jadi teman-teman, ketika kita tidak ada di dasarnya Tuhan, desain awal Tuhan bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang harus berusaha, manusia harus yang menggunakan otak kekreativitasan kita untuk mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka akan ada saja cara Tuhan untuk memaksa kita untuk kerja, bekerja, berusaha, mikir. Dan yang pasti tidak ada satupun hal yang diizinkan oleh Tuhan menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang bisa dibilang selagi ada ini, wis lah ndak Tuhan-Tuhanan, ong aku aman kok. Bagaimana kita menggantungkan kehidupan kita, pengharapan kita sepenuhnya itu kepada hal ini, bukan kepada Tuhan. Jadi yuk teman-teman hati-hati. Jadilah penakluk, jadilah penguasa. Bukan jadi yang dikuasai, bukan jadi yang ditaklukkan. Karena manusia itu dari awal mula pun Tuhan mau menjadikan bumi, benar-benar mau dijadikan, mau diisi dengan penuh untuk jadi berkat, untuk dapat terbentuknya sebuah ekosistem segala macamnya. Tuhan menunggu yang namanya manusia. Yang dikatakan tadi di ayat berapa tadi? Untuk mengusahakan. Kejadian 2 ayat 5. Kita buka sebagai ayat penutup. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi teman-teman, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Hal apa sih yang belum tumbuh dalam kehidupan kita? Pergumulan apa sih yang saat ini sedang kita gumulkan? Ya Tuhan sedang menunggu kesanggupan kita. Tuhan sedang menunggu seseorang untuk ya mengusahakan lebih. Karena kita diciptakan untuk ya memelihara, mengerin semuanya, menata semuanya. Karena otak kita itu diciptakan oleh Tuhan itu tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi. Kekreativitasan seseorang itu tidak terbatas. Nah, bagaimana setiap kita itu bisa make itu semua? Bukan malah kita membatasi kekreativitasan kita. Bukan malah kita membatasi kerja Tuhan atas kehidupan kita. Kita menjadi seseorang, Tuhan itu merancangkan kita menjadi seseorang yang tanpa batas, tetapi kitanya sendiri yang membatasi bahwa Tuhan itu mau berkarya lebih dari kemampuan kita.
Jadi itu saja teman-teman yang mau saya share-kan di sesi pertama ini. Nanti minggu depan kita akan membahas siapa sih manusia itu, di versi yang berbeda lagi, bukan di kitab Kejadian ini, tapi kita akan mengupas bahwa, oh manusia itu ada yang ini, ada yang ini, ada yang gagal tapi tetap dipakai gitu, ada yang dipakai tapi merasa tidak perlu pemakaian Tuhan itu atas kehidupannya. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.